Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Arbarita, SPI MDG. Saya adalah dosen di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan salah satu tridharma perguruan tinggi yang saya lakukan, yaitu di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil adalah landasan matematika yang berbobot 3 SKS dan dilaksanakan pada setiap semester dan bulan. Deskripsi mata kuliah ini sebagai berikut. Mata kuliah ini diberikan untuk mempelajari materi-materi yang menjadi landasan pada materi-materi matematika pada jenjang sarjana matematika. Mata kuliah ini terdiri dari 3 materi pokok, yakni logika matematika, teknik pembuktian, dan teori himpunan. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menguasai konsep logika matematika, teknik pembuktian, dan teori himpunan. Kemampuan akhir yang diharapkan pada mata kuliah landasan matematika adalah 1. Menyusun dan membandingkan pernyataan-pernyataan yang benar secara logika. 2. Menerapkan aturan-aturan inferensi untuk membuktikan validitas suatu argumentasi dalam logika proporsional. 3. Menerapkan aturan-aturan inferensi logika untuk membuktikan validitas suatu argumentasi yang melibatkan kuantum universal dan atau exclusion theorem. 4. Menerapkan sifat-sifat teori hubungan dengan pembuktian argumentasi. Perkuliahan ini diadakan sebanyak 16 kali pertemuan, dengan ujian tengah semester ada di pertemuan ke-8 dan ujian akhir semester ada di pertemuan ke-16. Materi pada perkuliahan landasan matematika mencakup logika dasar, logika sekuensial dan tautologi, inferensi dan logika predikat, 4. Tentang teori himpunan, 5. Tentang sifat himpunan, operasi himpunan dan diagram Venn, serta pembuktian argumen menggunakan sifat-sifat himpunan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu tatap muka dengan ceramah, presentasi, dan diskusi. Metode pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL yang meliputi ceramah, presentasi, latihan soal, diskusi, dan tanya jawab. Sistem penilaian untuk mata kuliah ini ada 4 aspek. Yang pertama adalah aspek artifan, saya beri bobot 20%. Aspek yang kedua adalah aspek tugas terstruktur, saya beri bobot 20%. Yang ketiga adalah aspek UTS atau ujian tengah semester, saya beri bobot 30%. Dan terakhir adalah aspek ujian akhir semester, saya beri bobot 30%. Demikian penjelasan singkat saya mengenai mata kuliah landasan matematika. Untuk cuplikan pembelajaran saya sertakan setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa belajar dengan baik dan seterusnya. Hari ini kita di mata kuliah landasan matematika itu akan membahas tentang sifat himpunan, operasi himpunan, dan diagram Venn. Nah, pertemuan yang kemarin itu kan kita sudah membahas tentang teori himpunan. Ada yang masih ingat tidak himpunan itu apa? Apa itu himpunan? Kumpulan suatu objek yang dapat dijadikan. Himpunan adalah kumpulan suatu objek yang dapat didefinisikan. Nah, yang pertama contohnya nama-nama bulan dalam 1 tahun itu termasuk himpunan atau bukan? Himpunan. Himpunan karena
didefinisikan dengan jelas. Nah, yang kedua, kendaraan parkir di area dermaga itu apakah termasuk himpunan? Pinter, bukan, karena kendaraan parkir itu tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Misalkan di dermaga itu kan ada beca, ada truk dan sebagainya. Jadi nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Kalau kendaraannya itu dia roda apa dan sebagainya. Terus yang keempat yang ketiga tentang 4 bilangan genap pertama. Dia himpunan atau bukan? Himpunan. Anggotanya apa kalau 4 bilangan genap pertama? 2, 4, 6, 8. Dia bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, yang terakhir, kalau kumpulan pohon yang tinggi itu termasuk himpunan atau bukan? Bukan. Kenapa atau bukan? Karena tidak bisa didefinisikan dengan jelas. Karena tidak dapat didefinisikan. Nah, pohon tinggi itu kan masih abstrak. Tingginya berapa? Kalau tingginya itu ada aturannya, itu bisa dijadikan suatu himpunan. Misalkan pohon yang tingginya lebih dari 1 meter, nah, itu bisa dikatakan suatu himpunan. Oke. Terus bagaimana kita menyajikan suatu himpunan? Kita menyajikan suatu himpunan itu dalam bentuk variabel atau huruf. Kalau misalkan didefinisikan dengan A adalah huruf awal, huruf awal. A-nya adalah suatu A adalah himpunan titik. Contohnya A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 10. Jadi A sama dengan titik awal. Kalau bilangan genap kurang dari 10, anggotanya apa saja? 2, 4, 6, 8. Dan ya kan? Ini adalah simbolis atau penyajian dari himpunan. Ternyata kalian masih ingat dengan pelajaran yang kemarin, atau kalian mungkin sudah belajar di rumah ya. Satu yang selanjutnya jenis-jenis himpunan. Ada beberapa jenis himpunan yang kita pelajari kemarin. Ya, himpunan yang pertama adalah himpunan yang sama. Itu himpunan yang seperti apa? Yang memiliki elemen-elemen yang elemennya sama atau anggotanya sama. Terus yang kedua adalah himpunan yang ekuivalen. Artinya apa? Himpunan yang jumlahnya itu sama. Lalu yang ketiga ada himpunan hingga dan himpunan tak hingga. Artinya apa? Himpunan hingga adalah himpunan yang jumlah anggotanya adalah berhingga atau tentu. Yang tak hingga itu himpunan yang jumlahnya tidak terhingga. Contohnya bilangan hingga itu, himpunan hingga itu yaitu tadi himpunan dengan bilangan genap yang kurang dari 10. Kalau himpunan tak hingga adalah contohnya himpunan bilangan genap, karena sampai 1000, 2000 itu termasuk genap. Nah, yang keempat itu kalau himpunan kosong itu yang seperti apa? Himpunan yang tidak punya anggota atau anggotanya 0. Nah, yang kelima itu adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu apa? Himpunan yang bagian dari atau anggotanya juga dimiliki oleh anggota himpunan lain. Nah, yang terakhir yaitu himpunan semesta. Apa itu himpunan semesta? Himpunan yang dia menjadi semestanya, dia menjadi keseluruhan dari himpunan yang lainnya. Nah, sekarang kita ke materi pada pagi hari
materi ini. Yang pertama tentang diagram Venn. Diagram Venn itu mungkin kalian sudah pernah waktu di sekolah dulu. Diagram Venn itu yang apa sih? Diagram Venn adalah diagram atau gambar yang digunakan untuk menyatakan suatu himpunan dalam himpunan semesta. Aturannya itu biasanya digambarkan dalam bentuk segi 4. Nah, setiap himpunan dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. Nah, setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan titik atau letak namanya. Nah, jika banyak anggotanya itu himpunannya tak hingga, maka masing-masing anggota himpunannya tidak perlu digambarkan. Contohnya seperti ini. Tadi yang pertama aturannya apa? Adalah segi 4. Ini adalah suatu semestanya. Ya, makanya biasanya diberi tambah S. S itu semesta. Nah, himpunannya itu digambarkan dalam sebuah lingkaran. Kalau himpunan jumlah anggotanya hingga itu diberi titik. Contohnya ini A. Himpunannya namanya himpunan A. Nah, titiknya ada 2, 4, 6, dan 8. Kalau himpunan anggotanya tak hingga, maka tidak usah diberi titik-titik anggotanya, jadi kosong, ya. Itu tentang diagram Venn. Nah, himpunan itu punya beberapa operasi namanya. Kalau kemarin kita membahas tentang himpunan, apa itu himpunan, apa itu yang bukan merupakan himpunan atau tidak. Nah, sekarang adalah operasi-operasi pada himpunan. Yang pertama itu adalah irisan atau bahasa Inggrisnya intersection. Irisan itu adalah jika himpunan A ada himpunan A dan B yang anggotanya menjadi anggota A dan anggota B. Biasanya ditulis seperti ini, A irisan B, seperti ini. Dan kalau digambarkan dalam suatu diagram Venn, maka diagram irisan itu seperti ini. Ini A, ini B. Ini adalah irisan. Nah, yang kedua, ini sebelum ke irisan, ke gabungan, contohnya irisan itu yang seperti apa? Dua himpunan yang beririsan. Contohnya yaitu misalkan A adalah anggotanya 2, 3, 4, 5. B anggotanya 5, 6, 7. Maka A irisan B adalah berapa? 5. Karena anggotanya ada yang sama. Nah, yang kedua yaitu operasi himpunan adalah gabungan. Nah, gabungan itu apa? Anggotanya anggota A atau anggota B. Jadi yang membedakan irisan dan gabungan adalah kata hubungnya dan atau. Kalau intersection itu dan artinya anggotanya ada di kedua himpunan. Kalau yang gabungan itu ada di satu himpunan saja sudah cukup. Nah, kita kembali ke sini. Kalau A adalah 2, 3, 4, 5 dan B 5, 6, dan 7, maka A gabungan B adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Atau kalau ditulis seperti ini, A gabung B dan C. Yang selanjutnya yaitu komplement. Komplement itu adalah komplement satu himpunan adalah himpunan yang terdiri atas semua anggota semesta tapi bukan anggotanya A. Jadi komplementnya. Nah,
Artinya di komplement itu punya semesta. Misalkan semestanya ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka A komplement adalah yang bukan anggota A tapi masih anggotanya semesta. Jadi A komplement adalah 1, 6, dan 7. Itu kalau komplement. Nah, kalau selisih dilambangkan dengan A min B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari himpunan A tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Contohnya ini, kita masih menggunakan himpunan A, B, dan semestanya ini. Nah, kalau A selisih B artinya apa? Dia anggota himpunan A tapi tidak anggota himpunan B. Jadi A selisih B adalah 1, 2, 3, dan 4. Kenapa 5 tidak dimasukkan? Karena 5 adalah anggota himpunan B. Beda setampuk di yang selanjutnya adalah tentang selisih simetris dua himpunan, yaitu himpunannya seperti ini. A plus tapi bundar dari B adalah himpunan yang elemennya dari P atau dari I tetapi tidak keduanya. Jadi dia bukan dari P atau bukan dari P. Selanjutnya tentang sifat-sifat dari operasi himpunan. Nah, seperti yang sifat-sifat yang lain, himpunan itu juga ada sifat-sifat operasinya. Yang pertama itu adalah tertutup, sifat ketertutupan. Jadi, pada operasi himpunan mempunyai makna bahwa hasil dari pengoperasian dua atau lebih himpunan menghasilkan satu penyelesaian berupa himpunan. Jadi, operasi himpunan dioperasikan dengan himpunan, pasti dia merupakan suatu himpunan. Nah, yang kedua adalah sifat dari komutatif namanya. Sifat komutatif itu ada dua, sifat komutatif irisan dan sifat komutatif gabungan. Kalau sifat komutatif irisan itu A irisan B sama dengan B irisan A. Nah, kalau gabungan A gabung B sama dengan B digabung A. Nah, yang sifat selanjutnya yaitu identitas. Sifat identitasnya itu berlaku yang pertama identitas tentang irisan. A iris himpunan kosong adalah himpunan kosong. Nah, yang kedua A iris semesta, S ini adalah semesta, maka dia adalah A, himpunan itu sendiri. Yang sifat yang keempat tentang sifat-sifat di gabungan. Nah, A digabung himpunan kosong, yaitu A itu sendiri atau himpunan jika digabungkan dengan himpunan kosong maka dia adalah himpunan itu sendiri. Nah, yang terakhir kalau dia digabungkan suatu himpunan digabungkan dengan S atau semesta maka dia adalah semesta. Sifat-sifat di komplement seperti ini. Kalau A diiris A komplement maka hasilnya adalah himpunan kosong. A digabung A komplement maka dia adalah semesta. A komplement dikomplementkan lagi maka dia kembali lagi ke himpunan semula. Kalau himpunan kosong dikomplementkan maka hasilnya adalah semesta. Kalau semesta kebalikannya, semesta dikomplementkan maka hasilnya adalah himpunan kosong. Sekarang ke pengurangan. Nah, kalau yang komutatif tadi pasti sama kita karena dibolak-balik, tapi tidak dengan yang pengurangan. Nah, A dikurangi B
itu tidak sama dengan B dikurangi A. Beda kan? Karena ini adalah himpunan A yang bukan anggota himpunan B tidak sama dengan himpunan B yang bukan anggota A. Dia juga tidak bersifat komutatif yang A min B min C. Ini tidak sama. A dikurangi himpunan kosong tidak sama dengan himpunan kosong dikurangi A. Dari sifat ini bisa diambil kesimpulan bahwa himpunan itu tidak bersifat komutatif yang pengurangannya. Nah, sekarang subset. Subset tadi sudah dijelaskan bahwa subset adalah himpunan bagian. Artinya, jadi subset itu adalah bagian dari himpunan utama. Contohnya, kalau ada A adalah 1, 2, 3, 4, maka ada B yang isinya himpunan 1 saja. Artinya B adalah subset dari A. Seperti itu. Jadi B adalah himpunan bagian dari A karena anggotanya 1 juga anggota di A. Dari sini ada yang ditanyakan? Belum. Kalau tidak ada yang ditanyakan atau nanti ada yang bertanya waktu kita berdiskusi, sekarang waktunya kuis. Silakan, saya sudah mengupload di Google Classroom-nya masing-masing. Silakan mengerjakan. Saya beri waktu 10 menit. Setelah itu kita akan mendiskusikannya secara bersama-sama. Bisa dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai 30 menitnya. Silakan yang mau maju untuk mengerjakan nomor 1 dan nomor 2 saja yang akan kita diskusikan. Siapa yang maju atau mau saya tunjuk? Gak ada, tunjuk aja ya. Yang satu Valid dan yang satu Dea. Silahkan untuk maju ke depan, dituliskan pertanyaan dan jawabannya untuk nomor 1 dan nomor 2. Nah, setelah itu kita akan cek bareng-bareng benar atau salah atau yang perlu direvisi. Oke, silakan Valid sama Dea. Ya, yuk maju. Jawab maju. Silakan Dea dan Valid. Ini. Valid sebelah sana Dea. Sudah? Oke, silahkan kembali duduk dan kita akan mengkoreksi bersama-sama. Yang pertama, nomor 1 yaitu pekerjaan dari Dea. Soalnya buktikan A selisih A komplement B sama dengan A gabungan A iris B. Jadi C menurut sifat-sifatnya
anggota himpunan A, tapi bukan anggota himpunan B. Artinya, jika ada X elemen dari A min B, maka A diiris B digabung A dikurangi A komplement sama dengan A diiris B digabung A diiris dengan A. Seperti ini ya, hasilnya terbukti. Ada yang menjawab benar atau ada yang menjawab salah? Benar. Sekali ya. Nah, soal yang kedua dari paling nyata ini. Buktikan bahwa C digabung B min A sama dengan C digabung B min A dikurangi C aksen. Nah, seperti yang kita ketahui, A dikurangi A, selisih A dikurangi A sama dengan kurang kosong. Ini adalah sifat apa? Identitas. Lalu sehingga A digabung B dikurangi A dan sebagainya, maka dia terbukti bahwa seperti ini. Oke, dari dua soal ini ternyata teman-teman kalian sudah menguasai dan memahami. Nah, sebelum ada yang ditanyakan tentang perkuliahan di hari ini? Tidak. Nah, sebelum saya akhiri, kita akan mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Nah, hari ini kita mempelajari tentang sifat-sifat himpunan. Sifat himpunan ada satu tentang apa? Irisan, gabungan, komplement, terus subset, bagian, terus tentang semesta dan sebagainya. Terus operasi-operasi himpunan itu yang ada tentang selisih dan sebagainya. Lalu ada tentang diagram Venn yang ternyata diagram Venn itu berguna untuk menyajikan suatu himpunan dan operasinya. Nah, saya akhiri perkuliahan hari ini. Nanti akan saya kirimkan melalui Google Classroom tentang tugas yang harus dikerjakan oleh kalian dan akan kita bahas di depannya. Saya akhiri. Jika ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.